Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1085 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan. Ya, bagaimana tidak? Akhirnya, Oda Sensei sedikit memberi petunjuk mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama dan para Gorosei. Bukan hanya itu saja, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah informasi penting mengenai silsilah dari keluarga Nefertari yang ternyata merupakan bagian dari klan D. Jelas hal ini pun membuat jalannya cerita One Piece semakin menarik. Pasalnya, cepat atau lambat, kita pun akan segera mengetahui sebenarnya siapakah orang-orang klan D ini. Apakah mereka benar-benar bagian dari kerajaan kuno? Karena di chapter 1085, ada sebuah fakta yang membuat para fan One Piece semakin penasaran dan merasa aneh. Jika benar Nefertari Lily merupakan keturunan dari klan D, kenapa dia ikut membantu menghancurkan kerajaan kuno? Ketika perang besar yang terjadi di masa abad kekosongan, apakah mungkin dulunya Nefertari Lily hanya dihasut oleh raja-raja yang menjadi musuh dari kerajaan kuno? Atau ada sebuah plot twist yang akan segera Oda Sensei ungkap? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1085 kali ini mendapatkan judul Kematian Nefertari Cobra. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada kematian Raja Cobra yang dihabisi oleh Im Sama. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover request dari salah satu nakama yang memperlihatkan Franky sedang memimpin para bayi penyu untuk menuju ke laut. Lalu kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan suasana ruangan kastil Pangea. Nah, di sini kita bisa melihat Raja Cobra yang benar-benar sangat terkejut ketika melihat Im Sama yang muncul di hadapannya. Setelah itu, sambil menatap ke arah Raja Cobra, Im Sama kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan beberapa hal dengan Raja Cobra dan satu pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Raja Cobra pun hanya bisa terdiam dan terlihat cukup shock melihat apa yang dia lihat saat ini. Im Sama lalu kemudian mengenalkan dirinya sebagai Imu. Di momen ini, Raja Cobra kemudian mengingat sesuatu hal tentang Imu dalam sejarah yang pernah dia baca. Namun, sebelum Raja Cobra mengatakan apa yang dia ketahui, Im Sama kemudian memerintahkan Raja Cobra untuk diam. Hingga pada akhirnya, Im Sama menjelaskan tentang klan D yang selama ini menjadi musuh dari pemerintah dunia. Lalu, Raja Cobra hanya bisa terdiam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Im Sama. Setelah itu, Im Sama juga menjelaskan bahwa musuh dari pemerintah dunia di masa lalu adalah klan D yang telah dimusnahkan. Itu sebabnya di masa sekarang, para pewaris keturunan klan D tidak mengetahui apa itu arti D yang sesungguhnya. Namun apa yang dilakukan oleh para sejarawan dan para bajak laut yang ingin menemukan harta karun One Piece dan memecahkan teka-teki tentang abad kekosongan atau Void Century, semua ini adalah salah Lily. Ya, menurut Im Sama, semua poneglyph yang ada di dunia One Piece memang sengaja disebar oleh Lily dan merupakan sebuah rencana yang disengaja. Di sisi lain, saat Im Sama masih berbicara dengan Raja Cobra, tiba-tiba Gorosei mengeluarkan senjata dan mengarahkan kepada Raja Cobra. Jelas Raja Cobra yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Im Sama kemudian melanjutkan pembicaraannya bahwa dirinya yakin semua jawaban ada pada surat yang diberikan oleh Lily kepada para penduduk kerajaan Alabasta. Raja Cobra hanya bisa menjawab, apakah jika aku berbohong, aku akan selamat? Gorosei pun kemudian menjawab bahwa ajalmu sudah diputuskan saat kau melihat Im Sama. Raja Cobra pun kemudian mengatakan bahwa sebenarnya nama asli dari Lily adalah Nefertari di Lily. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Cobra, Im Sama pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Lily memiliki inisial D pada namanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba panah bayangan muncul dan mengarah ke Raja Cobra hingga mengenai bagian perutnya.
Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Sabo yang sedang bersembunyi di balik pilar. Nah, di momen ini, Sabo sangat terkejut mengetahui semua yang dikatakan oleh Im Sama. Bahkan, apa yang dilakukan oleh Im Sama dan para Gorosei terhadap Raja Cobra. Tanpa berpikir panjang, Sabo pun muncul dan langsung menembakkan api ke arah Im Sama. Mengetahui hal tersebut, Im Sama kemudian berubah menjadi makhluk besar yang memiliki mulut besar dengan gigi yang sangat tajam. Namun sayangnya, di chapter kali ini kita belum diperlihatkan secara jelas wujud perubahan apa yang dimiliki oleh Im Sama, hanya sekedar siluetnya saja. Nah, tepat di momen ini, para Gorosei pun tak tinggal diam. Mereka langsung berubah menjadi sebuah bayangan hitam besar dan mulai mengelilingi Sabo dan Raja Cobra. Tetapi lagi-lagi, kita semua belum diperlihatkan wujud perubahan dari para Gorosei karena masih sekedar siluetnya saja. Namun tidak menutup kemungkinan, para Gorosei ini memiliki perubahan layaknya awak kening Zoan yang memiliki sebuah awan yang menggantung di bagian lehernya. Sementara itu, Sabo yang melihat situasi ini pun tidak merasa takut sama sekali dan berusaha membawa Raja Cobra kabur. Tepat di momen ini juga, Raja Cobra kemudian mengatakan kepada Sabo untuk segera memberitahu Luffy dan Vivi jika mereka adalah keturunan penyandang Namadi. Lalu mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Cobra, Sabo pun teringat tentang masa lalunya yang mengetahui bahwa Ace dan Luffy juga memiliki Namadi. Bahkan Ace pun sempat memberi nama pada Sabo dengan memanggilnya Sadibo. Kembali lagi ke masa sekarang, Raja Cobra kemudian mengatakan kepada Sabo tentang surat wasiat yang diberikan oleh Ratu Lily untuk melindungi Poneglyph dan juga mengibarkan bendera untuk cahaya baru dunia. Tepat di momen ini, Raja Cobra kemudian berdiri dan menerima semua panah dari Im Sama agar Sabo bisa selamat dan melarikan diri. Raja Cobra yang sudah tidak berdaya kemudian langsung tergeletak dan dinyatakan telah mati. Nah, di akhir chapter kita diperlihatkan Im Sama yang mengetahui ada seseorang yang mengintip dari balik dinding dan ternyata itu adalah Wapol. Ya, Wapol yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang singgasana kosong, kemudian langsung melarikan diri dengan memakan tembok dinding tersebut. Wapol yang begitu panik pun mengatakan bahwa seharusnya dia tidak mengetahui semua hal itu karena akan membuatnya diburu oleh pemerintah dunia. Lalu kemudian di sisi lain, kita pun diperlihatkan suasana di ruang rapat Reverie yang menginformasikan bahwa Raja Cobra dan Raja Wapol tidak akan menghadiri rapat tersebut. Sementara itu, di salah satu ruangan, kita juga diperlihatkan Vivi yang sudah ditangkap oleh agensi B-Zero. Namun tiba-tiba, Wapol datang hingga kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Vivi untuk melarikan diri. Istri Wapol yang melihat kejadian ini pun terlihat sangat kesal karena Wapol pergi bersama dengan Vivi. Nah, chapter yang sangat menarik ya bosku. Overall, chapter ini memberikan banyak informasi tentang kekuatan Gorosei dan Im Sama. Mungkin kedepannya akan kita bahas ini ya bosku. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.